Ya, kita lanjut lagi. Boleh Monggo, Ayu duluan ya? silakan. Kita lanjut lagi perbincangan di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya ke Bang Ilham. Bang, kalau Anda tadi sudah menyebutkan, ini sebenarnya sudah pernah diadopsi ya di zaman Pak Gubernur Ali Sadikin. Kemudian sekarang juga sudah ada lagi. Nah, tapi gini, meskipun banyak yang punya komentar negatif, tidak sedikit juga yang punya komentar positif gitu. Tapi kan kegiatan-kegiatan ini wajib difasilitasi dan akhirnya menjadikan sesuatu yang produktif. Ada dampak positifnya lebih besar gitu. Nah, yang harus diperhatikan dari hal ini apa, Bang Ilham? Jadi saya mendukung Anda Bayu dan Maria bahwa harus dirawat itu. Karena anak-anak kita yang Bojonggede, Boge ya, dan Depok itu adalah justru orang-orang dari pinggir Jakarta menyajikan, memperkenalkan gaya hidup kota modern. Dia menggunakan angkutan umum gitu, ya. Dan itulah saya menganggapnya sebagai pemberontakan sosial dari masyarakat pinggiran yang punya hak untuk bahagia, lalu kemudian merasa selama ini tidak diberi kesempatan akses untuk menikmati hasil pembangunan yang dimonopoli orang-orang the haves itu ya, yang menggunakan moge atau kemudian lewat Instagramnya mereka menampilkan kehidupan modern di kafe-kafe dengan tas Hermes-nya, Louis Vuitton dan sebagainya. Mereka datang dengan outfit 30.000 perak. Dan ternyata mereka merebut perhatian. Kenapa mereka merebut perhatian masyarakat? Karena di dalamnya ada tadi mengandung pemberontakan sama dengan kaitannya dengan happening art tadi. Pemberontakan kepada kehidupan mapan, kehidupan Jakarta yang ponga, angkuh, hanya dimiliki oleh beberapa orang dengan gedung-gedung pencakar langit yang kaku, diam dan angker gitu, dengan semua artifisial gitu, bagaimana menggunakan lalu lintas pakai yang elektronik tilang dan sebagainya. Itu mempertahankan terhadap itu semua, Mas Bayu. Nah, intinya mereka mengekspresikan sesuatu yang menunjukkan rasa bahagia. Mereka menaklukkan kota Jakarta tanpa harus banyak dengan hal-hal yang simpel ya. Ya simpel aja. Jadi, nah ini yang tadi saya sebenarnya harapkan dari Devi, karena 15 tahun lalu, tahun 2007 tepatnya, saya baru juga dapat ini dikirimin oleh di grup WhatsApp. Ada penelitian dilakukan oleh seorang mahasiswa S2 atau magister untuk dalam ilmu sosiologi. Itu dari, saya sebut aja namanya Asep Suryana. Dia sudah mengupas tentang suburbanisasi dan kontestasi ruang sosial di Citayam Depok. Jadi belum tentu orang Citayam itu Mbak, orang asli Citayam atau orang Depok atau Bojonggede. Kemungkinan orang Jakarta yang jalan rumahnya dijadikan jalan tol dan terpinggirkan mereka. Mereka terpinggirkan ke pinggir sekali dan di sana pun juga mereka tidak punya ruang publik. Nah ruang publik ini yang daripada dipakai oleh moge-moge yang arogan itu dan bahkan banyak menelan korban orang-orang kecil. Nah ini kan nggak ada korbannya nih. Dan terutama yang harus dicatat bahwa dengan menggunakan kereta api ya dengan ongkos 4.000 perak, itu sebenarnya mengajari publik Jakarta yang ponga ini, so tahu penggunaan mobil bikin macet segala macam ini, kenapa dia tidak masuk dalam kehidupan masyarakat modern, kota modern. Kota modern itu ditandai dengan apa? Dengan penggunaan angkutan umum. Itu kalau Anda ke Melbourne juga, itu penuh itu namanya tram-tram itu. Tidak banyak lagi orang menggunakan mobil-mobil yang mengambil ruas jalanan. Itu pemberontakan sosial. Dan pemberontakan sosial itu juga Anda bisa temukan tempo dulu. Ada itu dalam bentuk visual ya. Kita nonton misalnya Sri Mulat. Apa yang menarik Sri Mulat? Apa yang membuat semua orang tertarik Sri Mulat bahkan kalangan atas? Karena Sri Mulat lah yang berani menampilkan bagaimana kalangan bawah itu diwakili oleh Jongos dalam lakon-lakonnya Sri Mulat. Mengejek-ejek tuan-tuannya. Membalikan perata itu. Majikan justru menjadi bulan-bulanan mereka. Nah, kita menemukan ekspresi itu pada anak Citayam ini. Nah, itu dia. Gitu, Pak Yu. Nah, oke. Pertanyaan yang sama juga, Mbak Devi. Jadi apa yang kemudian harus dilakukan, mungkin tambahan catatannya agar hal ini tuh bisa lebih produktif lagi dan sudahlah komentar-komentar negatif yang ada saat ini gitu loh, Mbak. Ya, ayo bagi semua, sekarang kan semua kalangan jadi ke sana. Harapan saya justru bagi teman-teman yang memang punya keahlian di bidang YouTuber dan bahkan memang sudah maju di profesi tersebut, ayo kita bimbing adik-adik ini. Atau teman-teman yang memang punya keahlian di bidang fashion, ayo juga dampingi mereka agar apa? Agar tidak berhenti hanya di sini. Karena justru potensi ini akan menjawab bagaimana Indonesia ke depan.
depan gitu kan. Nah, artinya kalau mereka dibimbing. Nah karena gini, kalau kemarin ada yang menolak beasiswa misalnya. Yeah. Sebenarnya saya yakin bukan mereka menolak sekolahnya. Hanya saja sekolah itu yang sering ditanamkan ke dalam diri mereka adalah sekolah umum. Padahal sekarang Indonesia sudah seperti di luar, itu sekolah vokasi sudah sangat baik. Yang artinya orang itu, anak-anak sekarang itu ingin bahagia. Tujuan mereka hidup itu ingin bahagia. Mereka ada di Citayam bukan cari duit, tapi mereka ingin bahagia, mereka ingin eksis. Nah untuk bahagia itu mereka harus sekolah sesuatu yang mereka suka. Ada yang bilang saya mau jadi content creator. Sudah ada di Indonesia sekolah vocational yang artinya dari mulai SMK gitu ya sampai master terapannya soal multimedia, di mana di sana diajarin untuk menjadi content creator. Di luar negeri dari 10-15 tahun lalu sudah ada clear nama sekolah jurusan yang namanya YouTuber atau content creator. Diarahkannya ke sana Nah, harus jadi ya. semua anak sekarang itu punya tren, mereka itu akan belajar sekolah untuk sesuatu yang mereka suka. Yang sukanya fashion ya kita arahin. Anda dari mulai SMK-nya nanti sampai master terapan dan doktor terapannya adalah soal fashion. Saya yakin mereka akan menyambut hal tersebut dengan sangat baik. Jadi saya sangat yakin bukannya mereka nggak butuh sekolah, cuman memang bukan sekolah umum seperti kita di masa lalu. Nah mereka sekarang lebih happy kalau mereka bisa sekolah sesuatu yang memang mereka cintai, sehingga saya yakin hasilnya akan jauh lebih baik karena memang mereka cocok dengan jurusan-jurusan yang mereka inginkan. Meskipun itu. pendidikan dasarnya juga harus dilewatin juga karena pendidikan dasar, ya, mereka itu kan nanti masih bisa- sub 12 tahun, 13 Ya tahun. itu kan nanti kita kan bisa, itu kan tinggal dibimbing gitu ya. Nanti ada kejar paket apa, tapi mereka bisa langsung sekolah ke SMK yang memang cocok nanti S1 terapan, S2 terapan sampai S3 terapannya. Wow, jadi kreativitasnya dikembangkan lah Yes. begitu ya. Oke, jadi kapan ke sana Mbak? Saya mau balik lagi, saya udah 2 kali. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Sama-sama. Devi. Bang Ilham, terima kasih banyak Mbak. Nanti kita janjian ke sana ya Bang. Kapan mau ajak saya ke sana juga. Oke, Oke, nanti kita siap. janjian berempat sana ya Bang ya. Salam Ya, sehat supaya Bang Ilham. Bye-bye. Saya punya alasan keluar rumah gitu. Oke Bang, makasih Bang. Mbak Devi makasih ya. Sama-sama. Oke. Baik.